Salam sehat buat semua. Ini adalah lanjutan dari materi Ibu yang lalu ya, tentang uji beda min satu sampel atau one sample t-test ya. Ini materi ini akan masuk ke dalam UAS ya, jadi mohon diperhatikan untuk topik hari ini. Tujuan dari uji beda min satu sampel adalah apa? Mengetahui perbedaan min ya, min mengetahui perbedaan ini ya, dia persyaratannya adalah menggunakan data sampel. Jadi ini termasuk ke dalam uji beda ini, termasuk positif ada sampel yang dijadikan responden ya, diambil ya sebagai responden dari populasi. Jadi sebagian data yang diambil dari sebuah populasi, itulah sampel. Kemudian uji beda min satu sampel juga dikatakan sebagai cara untuk membandingkan data satu sampel dengan data populasinya. Ntar kita lihat contohnya biar lebih jelasnya ya. Membandingkan data satu sampel dengan data populasi. Berapa satu sampel? Nanti ada uji beda min 2 sampel ya. Nah, di dalam ini termasuk uji hipotesis ya, uji beda min satu sampel, uji beda min 2 sampel itu termasuk uji hipotesis karena ingin membuktikan ya, apakah hipotesis yang kita buat ditolak gitu ya atau diterima atau gagal ditolak. Nah, jenis uji beda min satu sampel ada namanya uji Z ya dan uji T. Menggunakan uji Z jika nilai standar deviasi data populasinya diketahui. Kalau misalnya ada dalam sebuah soal ya, kalau nilai standar deviasi atau SD, standar deviasi ya, data populasi diketahui, kita pakai uji Z. Nah, nanti kalian sudah punya belum nih tabel uji Z one tail dan tabel distribusi T one tail? Nanti Ibu fotokopikan, ini ada di buku ya, di bagian belakang di sebuah buku biasanya lampirannya termasuk di dalam lampiran ya, ada tabel statistik untuk melihat hasil dari uji Z dan uji T. Ya. Yang kedua adalah uji T. Nah, kalau uji T ini bila nilai standar deviasi SD, standar deviasi data sampel yang diketahui, baru kita pakai uji T. Ya, kalau pakai uji Z, kalau standar deviasinya yang populasinya yang diketahui. Jelas ya bedanya ya. Dan nanti tabelnya pun berbeda untuk melihat nilai peluangnya ya, p-value-nya. Nah, di dalam tabel juga dikatakan bahwa untuk tabel uji Z dan uji T itu adalah tabel two tail. Ya,
arah ujinya ya. Tutel, udah belajar belum tutel kalian? Bedanya one tail sama tutel. Dilihat dari arah ujinya. Kalau melihat hipotesis untuk mengetahui tidak ada perbedaan, hipotesis nolnya ya. Nah, berarti itu tutel ya. Kalau one tail langsung udah dijelaskan. Misalnya ada hubungan positif antara A dan B, variabel A dan B. Nah, itu one tail. Jadi sudah jelas arahnya diketahui ya. Kalau tutel masih belum. Bisa jadi ada perbedaan, bisa jadi tidak ada perbedaan. Ya, maka untuk nilai P itu dikalikan 2 di ininya ya. Di tabelnya. Misalnya perhitungannya didapat nilai P 0,006 dan 0,05. Jadi perhitungannya 2 dikalikan 0,006 sama dengan 0,012 dan 2 dikali 0,05 yaitu 0,1. Ya, kalau didapatkan hasil nilai uji Z-nya, kemudian dilihat P-value-nya ya, didapatkan seperti itu. Jadi dikalikan 2. Karena tabelnya ini tabelnya one tail. Jadi harus dikalikan 2. Nah, ini contohnya. Misalnya peneliti ingin menguji apakah kadar kolesterol penderita hipertensi ya, kadar kolesterol ya, penderita hipertensi berbeda dengan kadar kolesterol orang dewasa normal. Ya, jadi kita ingin tahu apakah ada perbedaan ya. Nanti kita lihat hipotesisnya. Tujuan penelitiannya ingin membandingkan nilai populasi. Nilai populasinya di sini siapa? Nih, nilai populasinya adalah orang dewasa normal. Ya, sampel, data sampel yang kita ambil adalah penderita hipertensi. Ya, jadi dari populasi yang besar yaitu data orang dewasa ya, kita punya populasinya misalnya 2000 ya atau 200. Nah, kita ambil sampel yaitu yang hanya menderita hipertensinya. Ya, jadi jelas ya, mana populasinya dan mana data sampelnya. Nah, kemarin juga sudah dibahas, yang pertama kalian harus buat adalah hipotesis. Ya, apa? Kedua ya, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif HA. H0 dan HA, ada juga H0, H1, boleh aja ya. H0, namanya 0. Ingat, berarti tidak ada, gitu ya. Hipotesisnya. Tidak ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol. Ingat, karena kita uji beda min, berarti rata-ratanya harus masuk. Tidak ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol orang dewasa dengan penderita hipertensi. Ini hipotesis yang pertama, hipotesis 0 ya.
Kemudian hipotesis alternatifnya HA-nya adalah berarti lawannya ya, ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol orang dewasa dengan penderita hipertensi. Di sini jelas ya? Nih, tujuan penelitiannya kan ini. Ini contoh apa yang mau diteliti, apa yang ingin diuji, ya. Mau tahu ada nggak sih perbedaan antara kadar kolesterol penderita hipertensi dengan orang dewasa normal. Jadi di sini hanya ada satu sampel ya, data sampelnya hanya data penderita hipertensi. Ya, jelas? Yang kedua, setelah kita membuat hipotesis adalah kita tentukan level of significance ya, batas kemaknaan mau berapa persen. Biasanya untuk uji statistik ini banyaknya yaitu 5% ya. Alfanya 0,05. Beda dengan untuk pengujian obat-obatan yang seperti Ibu bilang kemarin ya. Jangan sampai 5% yang meninggal gitu ya gara-gara diuji pakai obat. Jadi paling kecil 1% untuk pengujian obat ya. Kalau ini karena bukan istilahnya tidak langsung berhubungan dengan nyawa ya manusia, jadi kita pakai gunakan 0,05 5% ya batas pemaknaannya. Nah, pemilihan ujinya tadi kalau uji JET jika apa? Standar deviasi data populasinya diketahui ya. Kalau uji T dites jika tidak diketahui besarnya standar deviasi populasi. Jadi hanya data standar deviasi sampel yang diketahui ya. Bedanya lagi uji JET dengan uji T. Kalau uji T dites dia pakai ini, harus kalian cek DF-nya ya, degree of freedom-nya. Yaitu rumusnya apa yang kemarin dia sama nih, N dikurangi 1. Jadi kalau misalnya sampelnya berjumlah 20, berarti untuk melihat DF-nya ya adalah 20 dikurang 1, 19. Ya, nanti dicari di sini mana sih di tabel T-nya ya, di lampiran tabel T mana yang DF-nya 19, terus kemudian tarik garis ke kanan 0,05 itu ya. Nah, untuk yang pertama, keputusan uji statistik yang pertama menggunakan nilai P, nilai peluang, ya probabilitas p-value-nya ya. Berapa nanti didapat nilai P-nya pakai tabel uji Z dan uji T ya. Kemudian membandingkannya dengan alfa 0,05. Misalnya, tadi kan menggunakan uji Z, diketahui nilai P-nya 0,012 ya. Ini terlihat 0,012 lebih kecil dari 0,05, betul? Ya? Lihat nggak? Jelas nggak? Bahwa 0,012 nilai p-value-nya itu lebih kecil dari alfa 0,05, betul? Betul, Ibu. Betul ya, kan 0,01. Ini 0,05. Berarti lebih kecil dong ya dari 0,05, sehingga hipotesis nolnya ditolak kan?
Ya, berarti ada perbedaan. Ya, karena P value-nya lebih kecil dari alfa, kurang dari 0,05. Maka hipotesis nolnya ditolak. Hipotesis nol tadi apa? Tidak ada perbedaan ya. Betul? Hipotesis nol tadi bunyinya apa? Tidak ada perbedaan karena ditolak. Berarti ya kebalikannya. Artinya dapat disimpulkan bahwa pada alfa 5% secara statistik gitu ya, kadar kolesterol dari orang dengan hipertensi itu berbeda dibandingkan dengan kadar kolesterol orang dewasa normal, di mana P-nya adalah 0,012. Kita berharap nilai P itu sekecil mungkin ya. Kita akan yakin gitu kalau hasil ujinya kecil dari 0,05. Jadi kita yakin bahwa data sampel ya yang diperoleh itu benar-benar menggambarkan data populasi. Ya, kalau nilai P-nya kecil. Ya, ada mungkin nanti kalian akan dapetin ya dari hasil SPSS-nya P value-nya 0,000. Wah, kecil banget kan? Kurang jauh banget gitu dari 0,05. Nah, itu secara signifikan sangat bermakna ya bahwa ada perbedaan. Nah, sekarang kita lihat yang keputusan uji yang kedua. Yaitu sama ya, jadi P-nya, P value-nya, peluangnya adalah nilai P-nya dibandingkan dengan alfa 0,05 ya. Misalnya contoh di atas tadi uji T, P-nya 0,1. Yang tadi kan ya, 0,05 dikali 2, ya, yang di atas ya, 0,1 jadinya. Karena kan tutel, jadi dikalikan 2. Kalau 0,1 lebih besar apa lebih kecil dari alfa? Izin menjawab lebih besar, Ibu. Nah, lebih besar. Ini 0,05 alfanya. Ini P-nya didapatkan 0,1 atau 0,10. Ya lebih besar dong. Ya. Sehingga hipotesis nolnya gagal ditolak. Artinya apa? Bahwa data sampel tidak menyokong, artinya tidak mendukung ya, untuk menyatakan bahwa kadar kolesterol orang dewasa berbeda dengan kadar kolesterol penderita hipertensi. Jadi dapat disimpulkan tidak ada perbedaan. Ya, dalam arti hipotesis nol diterima, gitu, gagal ditolak tuh maksudnya ya. Kalau diterima berarti ya sesuai dengan hipotesis yang kita buat. Kan hipotesis nol tadi apa? Tidak ada perbedaan kan? Ya. Karena P-nya itu lebih besar dari alfa 0,05. Karena nilainya 0,1. Ya. Ini bukan P lebih dari, ini P. P sama dengan 0,1 nih maksudnya ya. P lebih dari 0,05. 0,05. Ini yang ini salah nih ya, maaf nih. Ini sama dengan ya, harusnya P sama dengan 0,1 ya. Kalian udah disebar semua ya PPT-nya yang kemarin Ibu kirim. Izin menjawab, Bu. Sudah, Ibu. Nah, ini P sama dengan 0,1 maksudnya ya. Kalian jangan salah ini ya.
Jadi hasilnya ini maksudnya P sama dengan 0,1 bukan lebih dari 0,1 maksudnya. Jelas? Jadi kalau misalnya nilai P-nya didapati berdasarkan perhitungan manual ya, nggak pakai SPSS, kalau di dalam bukunya nih pakai manual. Jadi dihitung nilai Z-nya kalau standar deviasi data populasi diketahui pakai nilai Z, uji Z maksudnya ya. Kemudian perhitungan, masukkan deh tuh kalau misalnya ada soal ya, diketahui standar deviasi adalah 56 gram kadar kolesterol orang dewasa ya. Kemudian penderita hipertensi berapa sampelnya. Nah, semua data ada, masukkan ke dalam rumus, diketahui deh nilai Z-nya. Nah, untuk keputusan uji statistik, nah ini ya, setelah diketahui nilai Z, uji Z, ya, lihat di tabel uji Z, kemudian diketahui nilai Z-nya adalah P-nya 0,006 dikalikan 2 karena total 0,012 tadi yang didapatkan yang ini ya. Ini ya 0,012 untuk uji Z. Ya, jadi pendekatannya pakai nilai probabilitas, melihat nilai P-nya, P-value-nya. Ya, lebih jelas pakai ini aja. Walaupun ada dua sih sebenarnya dalam buku ya, pakai pendekatan probabilitas dan pendekatan klasik. Pendekatan klasik itu perlu lah ya, ini aja yang banyak dipakai dengan mengujinya dengan pendekatan ini probabilitas atau peluang ya. Jadi nilai P-nya diketahui. Sama untuk nilai uji T juga ya. Ini ya. Kenapa didapatkan nilai P-nya 0,1? Sama dimasukkan ke dalam perhitungan. Diketahui standar deviasi sampel. Ya. Jika diketahui hanya standar deviasi sampel. Kalau tadi kan uji Z jika standar deviasi data populasi yang diketahui. Masukkan ke dalam rumus, keluar nilai hasil T-nya ya, kemudian cari di tabel T, lampiran di dalam tabel T ya. Ditemukan tuh ya nilai T-nya, kemudian didapatkan nilai P-nya, peluangnya. Kenapa 0,1? Karena P-nya tadi ini. Contohnya. Nih ya. 0,05 diketahui P-nya untuk uji T. Kalau 0,006 untuk uji Z. Maka perhitungannya dikalikan 2 karena total. Jadi kenapa total? Karena arahnya kan mau diuji, belum jelas arahnya ya. Arahnya positif atau negatif, diterima atau tidak gitu maksudnya. Karena kita ingin menguji apakah ada perbedaan, ingin membandingkan data nilai populasi dengan data sampel ya. Ada perbedaan dan tidak ada perbedaan, itu adalah dua arah, makanya pakai total, terus dikalikan 2. Ya.
Jelas? Yang pertama, jika nilai P kurang dari alfa atau lebih kecil dari alfa, maka hipotesis nolnya ditolak. Artinya diterima hipotesis nolnya. Ditolak. Mohon maaf, hipotesis alternatifnya yang diterima. Kalau ditolak berarti kan beralih ke hipotesis alternatif yang HA-nya. Ya kan? Nih, yang ini. Jika hipotesis 0 ditolak, berarti hipotesis alternatif yang diterima. Ya. Karena ditolak, ya berarti ada perbedaan dong. Kan hipotesis 0-nya tidak ada perbedaan. Karena nilai P-nya kurang dari alfa, kurang dari 0,05, maka hipotesis 0-nya ditolak. Dan yang diterima adalah hipotesis alternatif. Jadi ada perbedaan. Tuh ya. Kalau yang ini, karena nilai P-nya lebih dari alfa, ya kan? 0,1 lebih dari 0,05. Maka hipotesis nolnya gagal ditolak atau diterima. Berarti ini yang diterima. Tidak ada perbedaan. Ya. Yang ini. Nih. Hipotesis 0 gagal ditolak. Berarti diterima kan? Artinya berarti tidak ada perbedaan karena P-nya, P-value-nya lebih besar dari 0,05. Oke ya, jelas ya. Di sini. Makanya dapat disimpulkan kalau lebih besar nilai P-nya berarti tidak ada perbedaan yang bermakna. Kadar kolesterol orang dewasa dengan kadar kolesterol penderita hipertensi. Karena P-nya sama dengan 0,1. Itu ya, jelas ya. Nah ini bukunya yang Bu pakai ini untuk melihat uji beda min satu sampelnya. Nanti praktikumnya kita akan langsung manual ya. Ada soal, kemudian kalian mengerjakan rumus-rumus uji Z dan uji T-nya, masukkan ke dalam rumus, kemudian kita cek menggunakan tabel uji Z dan tabel uji T. Nah, ini harus fotokopi nih nanti. Siapa nanti bisa ke Ibu ya. Atau kalian coba searching dulu tabel uji Z gitu ya. Siapa ya. Searching terkait dengan tabel uji Z dan tabel uji T gitu. Coba nanti kirim ke Ibu, benar nggak sama nggak dengan yang ada di buku? Izin Ibu. Ya, Kami di mana? udah nyoba cari dan ketemu tabelnya. Gimana? Tabel alfa untuk uji satu pihak quantile test Ibu. Kalau nggak benar? Tulisannya di mana? Kirim aja dulu ke Ibu ya. Oh, baik Ibu. Nanti Ibu bandingin dengan yang ada di buku sama enggak. Kalau misalnya beda, ya ini kita pakai nanti fotokopi aja bukunya ya. Hanya 2 lembar. Untuk tabelnya aja. Ya, Talita ya. Oke, ada pertanyaan? Untuk Ibu uji. bertanya. Untuk mengetahui nilai P-nya ini Bu, dari soal atau emang dicari dulu ya Bu? Nah, nanti kalau untuk nanti sudah diketahui. Karena kan kita belum praktek kan, ya. Nanti udah diketahui P-nya. Ya, nggak perlu cari dulu. Ada lagi? Jadi harus diingat ya. Kalau P kurang dari alfa berarti H0 diterima. HA diterima ya. H0
ditolak. Di kebalikannya, berarti ada perbedaan, ya. Ini ya. Kalau misalnya lebih besar alfa, lebih besar dari alfa, P value-nya berarti H0 gagal ditolak atau diterima. Berarti tidak ada perbedaan. Tuh. Artinya kalau P-nya lebih kecil, hipotesis nolnya Ditolak, Ibu. ditolak, ya. Berarti ada perbedaan. Yang dipakai adalah hipotesis alternatif. Ada perbedaan. Kalau P value-nya lebih dari alfa, berarti hipotesis nolnya gagal ditolak. Ibu mohon maaf izin Berarti bertanya. tidak ada perbedaan. Hah? Gimana? Izin bertanya lagi, Bu. Kalau misalnya nilai P value-nya sama alfanya gimana, Bu? Nggak pernah ada. Paling bedanya tipis. Ada juga hasil P-nya 0,051 gitu ya. Itu kan 1 poin aja ya kan? Itu udah ditolak. Ya. Misalnya P-nya 0,051 ada tuh. Itu tuh kan aduh nggak, peneliti kadang suka aduh nggak sesuai dong dengan hipotesis gitu kan ya. Dengan dari penelitian-penelitian sebelumnya padahal itu semua diterima gitu loh. Ada perbedaan harusnya gitu. Secara teori juga, tapi pas kita teliti ya kok nggak ada perbedaan. Nah, kadang peneliti suka aneh gitu, maksudnya lah gimana ini kan ngejelasinnya gimana, bingung gitu. Padahal ya itulah data apa adanya ya kan. Dan itu adalah hasil uji yang kita sudah masukkan ke dalam rumus pakai SPSS ya. Ya jangan diotak-atik gitu loh. Mentang-mentang nilainya P-nya lebih dari 0,05, wah nggak sesuai dong ini misalnya dengan hasil penelitian sebelum-sebelumnya dengan teori. Nah, itulah yang jadi pembahasan nanti. Jangan bingung. Jangan malah datanya di otak-atik gitu biar ada perbedaan. Nah, itu yang dibilang tidak tanggung jawab ya, nggak jujur terhadap data yang ada. Itulah makanya biasnya itu di situ ya untuk para peneliti. Kalau integritasnya tidak nggak benar istilahnya ya itu jadi dimainin tuh data. Jadi biar hipotesis kita sesuai gitu. Enggak juga, itu jadi kaya gitu nanti di pembahasan kenapa beda gitu penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, itu kan jadi pembahasan. Ada apa gitu. Pasti kan dilihat lagi data-data yang lainnya. Dilihat lagi ada masalah apa gitu. Nah, itu jadi seru nanti di pembahasan. Ya, jarang Talita. Tadi saya mana Talita ya? Untuk P-value-nya itu sama dengan ya. Hampir belum pernah Ibu temukan ya. Beberapa penelitian juga biasanya kurang atau lebih. Ada lagi? Jangan sampai terbalik ya. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kemudian kalau kurang itu jadi bagaimana? Kalau P-value-nya lebih dari 0,05 juga itu awas jangan salah menarik kesimpulan. Ini ya. Kecil dan ini kalau lebih besar. Oke.
Cukup? Mudah-mudahan nanti bisa menjawab soal-soalnya ya. Gampang kok soal-soal Ibu mah. Jawabannya Bu yang susah. Gampang. Cukup? Kalau cukup kita SS dulu. Ada pertanyaan lagi nggak? Jelas ya, mudah-mudahan ya. Karena soal ini contohnya juga jelas. Kalian baca lagi. Nanti jangan lupa dikirim ya. Yang tadi tabel UDZ nanti Ibu bandingkan ya dengan yang ada di buku. Oke. Kita SS dulu. Bentar Ibu. Yang lain. Yuk, silakan. Baik Ibu, untuk kelas A bisa raise hand sama on cam dulu ya.